Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kita kali ini akan membahas tentang si Monique Rietkerk. Jadi ini sebenarnya udah berapa bulan lalu, berapa tahun lalu atau bulan lalu ya, saya lupa itu ya. Dia ngomong tuh di acara apa namanya di TV One itu ya, tentang waktu rame-ramenya kemarin Panji Gumilang guys, yang Al Zaitun. Jadi si Monique ini kan sebagai seorang aktivis Yahudi, itu dia nggak paham tentang Islam, gitu kan? Dia nggak paham tentang Islam. Jadi gini loh, apa namanya dia tuh memaksakan argumentasinya ya. Jadi kita tuh harus ikut dia gitu, apa kemauan dia, gitu kan? Kita jelas-jelas ada larangan bahwa kita jelas-jelas disebutkan di Quran itu bahwa sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang sampai kamu ikut dari milat mereka, jadi keyakinan mereka. Jadi mereka tuh tidak akan senang selama kita tuh belum ikut milat mereka. Jadi apapun yang mereka mau tuh kita harus ikut gitu kan. Dalam konteks ini adalah dia memaksakan kehendaknya, pendapatnya, yaitu dia mengatakan begini ya, apa yang salah gitu dia bilang kan. Dalam hal kan di pondok pesantren Al Zaitun tuh guys ya, itu kan menyanyikan lagu Yahudi, ya kan? Dia dia nggak ngerti Islam gitu. Jadi dia nggak ngerti kenapa umat Islam Indonesia ini marah, para kiai marah melihat dari Al Zaitun yang menista agama Islam ya, Panji Gumilangnya, yang termasuk yang fatalis itu adalah menyanyikan lagu Yahudi di pondok pesantren. Dan lagu Yahudinya tentu bukan lagu tapi lagu keagamaan ya, Salam Alaikum itu kan. Kalau kita kan Assalamualaikum. Nah, kalau Salam Alaikum itu lagu agamanya Yahudi gitu kan. Nah, jadi dia beranggapan bahwa itu toleransi. Jadi dibilang kan apa salahnya? Bagi dia nggak salah memang, karena dia bukan seorang Muslim. Dia tidak terikat kepada Al-Quran. Kita terikat kepada Al-Quran. Jadi kita tuh guys ya, toleransi dalam Islam itu dikenal dengan, kita punya dalil ya, satu tentang toleransi itu, yaitu adalah lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi dalam Islam. Itu agamaku, agamamu. Jadi kalau agama kita bisa. Yahudi silakan tuh nyanyi lagu Salam Alaikum, silakan. Ya, yang Muslim nyanyikan lagu Assalamualaikum dan sebagainya gitu. Nah, kita tuh Muslim tuh toleransi kita tuh dibatasi guys gitu. Bagi dia nggak salah, memang nggak salah. Apa salahnya? Ya bagi Anda nggak salah, silakan. Bagi kami itu salah. Jadi dia nggak bisa menarik kita ikut ke dia, nggak bisa guys. Karena kita tuh punya batasan. Sama gini ya, saya contohkan ya. Dia bilang kan apa salahnya pondok pesantren nyanyikan lagu Yahudi, bahkan juga nyanyikan lagu Tionghoa, nyanyikan lagu yang lain gitu kan. Kali ini kan mereka kan jadi pemimpin bangsa, jadi mereka tuh harus punya sikap toleran. Islam tuh tolerannya ada batasannya, ada aturannya, nggak bisa ditabrak-tabrak gitu. Kayak dia, sama gini, saya contohnya, misal gini. Keluarga saya dan keluarga Monik. Keluarga saya itu punya aturan, keluarga Monik juga. Keluarga saya bikin aturan bahwa jam 10 malam harus anak-anak di rumah. Nggak ada boleh keluar rumah jam 10 malam, harus di rumah. Ya kan? Nggak boleh keluar rumah. Tiap jam 10 malam harus di rumah. Nah, anak-anaknya Monik itu bebas. Dia mau ke karaoke, mau dugem, mau karaoke, mau dugem. Dia mau karaoke, mau dugem, mau maksiat, mau ngelem, mau segala macam, itu nggak ada masalah di keluarga dia, keluarga si Monik gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya kita tiba-tiba anak kita dugem jam 10 malam, ya kan, nggak pulang rumah, aturan kita mengharuskan dia pulang rumah jam 10 malam. Tiba-tiba anak kita nggak pulang jam 10 malam, dia malah ke diskotik dugem ke malam dan segala macam gitu kan. Nah, kita marah sama anak kita, kamu kan tahu aturan rumah kita. Nah, saya marah sama anak saya katakan bahwa kamu kan tahu aturan rumah kita. Nah, aturan kita itu kita nggak boleh, kamu nggak boleh keluar rumah jam 10 malam. Lalu dia bilang apa salahnya? Tiba-tiba dia datang langsung ke saya gitu kan. Lalu dia katakan apa salahnya Pak Bobi, gitu kan? Apa salahnya? Ya kan? Orang anak saya aja dugem saya biarkan gitu kan? Ya itu anak kamu Monik. Anak kamu mau rusak, silakan sana gitu kan, jangan bawa anak saya. Nah, Islam tuh punya aturan yang nggak bisa di utak-atik si Monik ini, nggak bisa guys. Kalau dia nggak punya aturan ya silakan, hidup dia itu silakan. Kita punya aturan. Kita adalah lakum dinukum waliyadin. Ini sama kayak analogi yang tadi gitu. Anak saya nggak boleh ditarik-tarik sama si Monik ini, nggak boleh. Kalau anaknya mau dugem sana silakan, mau nggak pulangnya 10 malam silakan, itu anaknya dia.
Tapi kalau umat Islam nggak boleh. Apalagi ini santri, ingat ya, yang di Pondok Zaitun itu adalah para santri dan beragama Islam. Nah, mereka harus ikut aturan agama Islam, yaitu Al-Quran, yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya, toleransi di situ batasnya. Nah, si Monik nggak boleh campur situ. Dia sudah melanggar, guys, melanggar namanya. Ikut campur ke ranah orang lain, ya kan? Jadi apa ya? Lagian lucu juga di pesantren Al Zaitun nyanyi lagu Yahudi. Katanya kan apa nggak apa-apa juga apa menyanyikan lagu. Biar maksudnya tuh biar kayak toleransi gitu kan. Jadi lagu apa aja bisa, Tionghoa juga. Lagu apa lagi? Ini pondok pesantren, bukan sekolah musik, ya. Bukan sekolah bahasa. Ini pesantren, diajarkan agama di situ. Ya. Juga tentang apa bagaimana mungkin untuk mereka bisa hidup ke depannya. Ngapain anak kita dimasukkan pesantren kalau diajarin lagu-lagu lagu-lagu Yahudi, lagu-lagu Cina, lagu-lagu itu nggak tempatnya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya tuh? Sama kayak misalnya kayak di sekolah apa ya kayak anak kita masuk sekolah otomotif kan fokusnya belajar otomotif. Masa anak kita diajarkan nyanyi Tionghoa, nyanyi Yahudi, nyanyi apa misalnya nyanyi Arab misalnya, atau nyanyi apa gitu, kan nggak masuk akal. Ini sekolah ini peruntukan untuk apa? Jadi jam melenceng. Jadi sekolah pesantren ya pendidikan agama, ya akhlak juga tentang ekonomi itu masih masuk make sense gitu kan. Karena memang sekolah itu dibentuk untuk mendidik anak-anak supaya mereka tuh bisa mandiri. Nggak ada hubungan sama musik, nggak ada lagu-lagu, nggak ada. Kalau lagu-lagu tuh yang boleh itu adalah lagu-lagu agama. Lagu-lagu nggak cocok juga pesantren menyanyikan lagu keroncong, lagu pop kan. Lagu-lagu yang tidak ada hubungan sama agama. Ini pesantren punya marwah. Kalau sekolah umum mungkin bisa sekolah umum. Itu pun bukan dalam rangka pelajaran. Coba bayangkan ya, di sekolah umum lagi belajar murid-muridnya, lalu ada menyetel musik. Marah nggak gurunya? Marah, guys. Sekolah biasa, orang lagi belajar di sekolah, lalu muridnya nyanyi, itu marah gurunya. Kamu mau belajar apa mau nyanyi? Ini sekolah lo belajar untuk masa depan, bukan untuk nyanyi. Kalau mau nyanyi, sana sekolah musik. Makanya Monik ini ngerti, pesantren itu untuk apa didirikan, bukan untuk nyanyi-nyanyi lagu Yahudi, bukan. Pesantren itu adalah untuk Islam, agar santri menjadi umat Islam yang baik. Makanya lagunya lagu-lagu Islami, bukan lagu Yahudi. Kalau misalnya sekolah Yahudi silakan, gitu, ya kan? Soalnya dia tuh promosikan lagu Yahudi itu bukan di pesantren. Promosikan lagu Yahudi itu di sana tuh, di sinagog sana tuh, di sekolah-sekolah Yahudi silakan. Gitu guys. Jadi sekali lagi Monix nih nggak ngerti. Jadi itulah guys ya. Jadi dia tuh nggak ngerti kayak saya punya urusan rumah tangga, dia nggak ngerti dia masuk ke situ. Itu kan ada urusan dia, urusan rumah tangga saya. Saya pakai Islam tuh punya urusan rumah tangga sendiri. Agama Islam punya aturan, dia nggak boleh masuk di situ. Dia agama Yahudi, silakan sana aktivis Yahudi, urus agama Anda, kami urus agama kami. Anda mau nyanyi lagu Yahudi silakan, jangan ajak kami gitu kan. Kalau kami protes karena memang dilarang agama kami, jangan Anda ikut campur gitu loh. Dia sudah offset tibanya guys gitu. Coba di agama Yahudi misalnya dilarang, di agama dia dilarang misalnya untuk percaya kepada Muhammad di agama dia. Lalu dia tiba-tiba ada yang di sekolah Yahudi itu diajarkan bahwa kita harus percaya Nabi Muhammad gitu kan. Nah dia berhak protes itu. Loh ini sekolah Yahudi kok ngajarkan percaya Nabi Muhammad gitu kan. Boleh diprotes, kita nggak boleh ikut campur karena itu adalah ranah agama dia. Agama dia mengajarkan untuk tidak boleh percaya Nabi Muhammad misalnya gitu kan. Bahkan jangan Nabi Muhammad, Nabi saja atau Yesus mereka tidak percaya gitu guys. Bahkan mereka bunuh kan versi mereka gitu kan. Nah, itu kita boleh campur. Sama seperti mereka nggak boleh juga campur. Kalau kita nggak boleh menyanyikan lagu Yahudi gitu kan di pesantren, mereka nggak boleh campur juga gitu. Nah gitu logika guys. Jadi selagi dia harus paham, makanya dia ini harus belajar dulu deh. Jadi mending dia ini Monik nih masuk pesantren aja, biar ngerti belajar agama Islam gitu. Jadi dia tuh tahu. Sama kayak misalnya dia tuh kayak tadi ke keluarga saya, dia harusnya belajar ke keluarga saya. Apa sih aturan di keluargamu Bob? Biar dia nggak intervensi guys, biar dia paham bahwa oh ternyata si Bob ini keluarganya aturannya begini. Nah, dia harus kasih jarak di situ, nggak boleh kecampur karena ini keluarga saya, ya kan? Karena ini umat Islamnya adalah umatnya agama Islam gitu. Jadi dia bisa senang guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.